Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video terbaru terkait polemik Rempang Batam, yang mana pada video tersebut ada video HRS dalam ceramahnya itu berpotensi untuk pemberontakan atau provokasi untuk melawan pemerintah. Dalam hal ini kita harus bersikap netral. Artinya apa? Jangan sampai daripada kita itu ketika menonton atau mendengarkan video tersebut, jangan sampai kita salah paham, apalagi gagal paham, terlebih lagi salah dalam memahami. Dan sebelum saya putarkan, saya sampaikan dulu kepada teman-teman sekalian bahwa masalah sependapat atau tidak, masalah percaya atau tidak, itu hidayah Anda sendiri. Dan saya tidak bisa merubah keyakinan Anda. Akan tetapi, marilah kita sikapi dengan bersikap mendinginkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk menyingkat waktu, biar tidak panjang kali lebar, mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mendengarkan suara dari Muhammad Rizik Syihab yang melakukan orasi berapi-api di tengah banyak orang. Gak tahu forum apa ini terkait kasus Rempang Batam yang lagi panas itu ya. Dan menurut saya ini provokasi ini. Tidak menjelaskan secara detail tentang apa dan bagaimana di Rempang itu. Berbahaya nih. Kita sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang kita. Kemudian beliau bikin dapur umum. Sudah, tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah yang diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Dan masyarakatnya lagi membela tanahnya diambil. Ini menurut saya ada provokasi tanpa menjelaskan tentang detail asal-usul peristiwa yang terjadi di Rempang Batam. Memojokkan pemerintah seolah-olah dengan framing membenturkan pemerintah dengan rakyat. Provokasi terhadap publik untuk melawan pemerintah. Saya kira clear bahwa aksi unjuk rasa demonstrasi apapun itu diperbolehkan di negara Pancasila ini. Apapun. Yang penting bahwa aksi itu berjalan dengan baik. Tetapi kalau aksinya kemudian anarkis, berujung kepada perbuatan-perbuatan pidana yang tidak dibenarkan di negara hukum ini, ya itu harus diproses,
harus dikenai tindakan siapapun yang menjadi provokator di aksi itu dan siapapun yang terlibat ikut di dalam aksi itu. Walaupun aksinya positif sekalipun, misalkan aksi yang dilakukan untuk mendukung pemerintah, misalkan mendukung tegaknya NKRI, mendukung Pancasila, tetapi kemudian di dalam aksi itu ada ulah tindakan-tindakan yang anarkis, merusak kepentingan umum, melawan aparat yang sedang bertugas, maka ia pun tetap harus ditangkap dan dikenai sanksi, termasuk orang-orang yang terlibat membantu menyediakan amunisi, menyediakan konsumsi dan lain sebagainya pada aksi itu harus diperiksa. Maksudnya apa? Aksinya benar, ingin mendukung pemerintah, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Sama juga dengan jargon aksi membela Islam, tapi perilaku para yang aksi demonstranya kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah dalam Islam juga tidak bisa dibenarkan. Aksi yang baik juga harus diiringi dengan sikap-sikap yang baik. Tapi kalau aksinya diiringi dengan tindakan-tindakan yang anarkis, ngantemi aparat, melempari apa, ya tentu tidak bisa dibenarkan dan itu harus ditindak dalam proses kasus hukum tersendiri. Lepas dari polemik yang terjadi, masalah yang terjadi di Rempang itu. Itu loh. Anda memang mungkin sedang membela hak-hak rakyat Rempang, seandainya ini benar. Itu pun harus dilakukan dengan cara yang baik. Dan cara yang tidak baik, cara-cara anarkis tetap adalah kasus pelanggaran hukum tersendiri, apapun alasannya, apapun aksinya. Jadi jangan-jangan tiba-tiba kemudian memojokkan pemerintah aparat yang menindak oknum-oknum yang anarkis ini dikatakan sebagai pemerintah yang jahat, yang zalim, yang memusuhi rakyat. Jangan begitu. Nggak benar caranya. Oke, terkait dengan polemik Rempang, saya ingin perdengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Yang kedua kasus Rempang. Rempang itu batal. Jadi di Rempang itu begini, pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman. 2002 juga diumumkan siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil tadi, karena itu tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif. Siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa, tidak ada yang mau. 2001, 2002, 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun di tahun 2004 kontrak dengan pemerintah daerah. Selesai kelak, karena uangnya belum ada tapi kontrak untuk tanah untuk pemindang sudah jadi, dia pergi, tidak diurus nih tanah. Ketika tanah yang sudah dikontraknya tidak diurus, masuk pengembang-pengembang baru, diberi izin oleh gubernur dan wali kota, padahal ini sudah milik orang. Nah sekarang orangnya kembali, ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan, saudara. Itu yang terjadi keributan sekarang ini. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Nah itu yang kita selesaikan, itu yang kita jelaskan kepada masyarakat. Oke ya, sudah jelas saya kira tentang apa polemik yang terjadi di Rempang dan bagaimana. Saya tidak akan abai, saya kira sudah sangat jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Mahfud MD itu. Intinya pemerintah tidak sejahat seperti yang diframingkan oleh Muhammad Rizik Syihab tadi. Pemerintah sudah menyiapkan ganti rugi dan lain sebagainya. Yang memang harus dipantau adalah orang-orang luar tadi yang ikut memprovokasi dalam kasus Rempang ini. Kemudian ya, ingin saya tambahkan, Rempang Batam ini adalah pulau perbatasan negara kita Indonesia dengan diantaranya dengan Malaysia, Singapura. Jadi ini memang patut layak kita curigai ada pemain global yang ikut menyusup di sini. Karena apa? Karena kalau Batam
ini maju ekonominya, ini pasti akan mengganggu perekonomian Singapura, perekonomian Malaysia. Maka layak kita curigai ada pemain-pemain dari luar yang ikut mengganggu stabilitas nasional agar proyek Rembang ini batal, agar kepentingan ekonomi negara lain, negara tetangga kita itu tidak terganggu dengan kemajuan perekonomian di Batam, sehingga kemudian investasi besar untuk meningkatkan kehidupan ekonomi di sana diganggu oleh pihak luar dengan memanfaatkan proksi dari dalam negeri. Maka saya jadi curiga nih, dalam konteks ini HRS Abdul Somad memprovokasi masa semacam ini. Menurut saya ini layak untuk kita curigai. Apa tujuannya, apa maksudnya? Kalau membela masyarakat Rembang, oke lah, kita semua membela. Kita semua membela hak-hak rakyat. Tapi kita harus tahu persis detail dan petanya seperti apa. Jangan main kebiauya, main framing seolah-olah pemerintah aparat ini menjahati rakyatnya sendiri tanpa menjelaskan secara detail akar duduk perkaranya. Kita tahulah siapa Abdul Somad, siapa HRS. Keduanya adalah tokoh yang pernah menggelorakan tentang khilafah. Apakah ada hubungannya dengan itu semuanya? Di mana ingin menjelang pemilu, menjelang pilpres, ingin menciptakan gaduh, ingin membangkitkan pengikut-pengikut mereka yang selama ini selalu mengkoar-koarkan itu semuanya. Saya kira aparat harus memetakan ini secara jernih. Bagaimana kasus Rembang, kasus Batam diselesaikan dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik sebagaimana apa yang sudah dipesankan oleh Pak Presiden Jokowi. Masyarakat Rembang dikabarkan sudah oke dengan menyetujui hal tersebut, dengan semacam apa tadi ganti rugi dan lain sebagainya sudah diterima. Maka provokator-provokator dari luar yang masuk pada peristiwa ini harus diselidiki, harus segera ditangkap menurut saya. Kalau ini akan memperkeruh suasana, bukannya menyelesaikan persoalan tapi justru memperkeruh suasana. Ini UAS juga begitu nih, di tulisannya saya membaca. Ini saya baca sekilas ini berita yang diangkat oleh FIFA ini. Polisi telah menetapkan 34 orang tersangka buntut unjuk rasa penolakan relokasi 16 kampung tua Pulau Rempang di depan kantor PP Batam. Relokasi warga tersebut dilakukan untuk pembangunan proyek strategis nasional Rembang Eco City. Oke. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan lahan seluas 500 meter dan bangunan dengan tipe 45. Namun kurangnya komunikasi membuat konflik berdarah pun tak bisa dihindarkan karena warga menolak upaya relokasi tersebut. Oke ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud MD. Nah ini terkait dengan Abdul Somad, dia mengatakan di sisi lain Abdul Somad alias UAS yang melihat kericuan ini pun tampak memberikan pembelaan. Ia meminta para pengacara berilmu untuk berangkat ke sana membela warga yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak berwajib. Ya kalaupun ke sana, kalau memang indikasi bukti-bukti yang kuat melakukan anarkisme terhadap aparat dan lain sebagainya di luar persoalan krusial masalah Rempang, ya tetap harus ditindak dong. Itu pelanggaran pidana tersendiri. Apapun alasannya, seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Kalaupun Anda demo membela merah putih sekalipun, tetapi cara Anda demo anarkis, merusak fasilitas negara, melakukan kekerasan, melawan aparat negara, itu pidana tersendiri di luar dari inti demo Anda. Paham ya? Siapapun terlibat harus ditangkap. UAS mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang koruptor maupun pengedar narkoba. Mereka hanya ingin mempertahankan rumahnya yang ada di Pulau Rembang. Oke. Ini kok larinya ke koruptor dan narkoba? Memangnya yang namanya kejahatan, pidana itu hanya soal korupsi dan soal narkoba saja? Ada banyak sekali segudang persoalan pidana yang bisa dijerat dihukum. Bukan hanya masalah korupsi saja. Jangan kemana-mana, Pak UAS. Ini bukan persoalan korupsi, bukan persoalan narkoba. Pidana itu banyak macamnya, memprovokasi massa ya pidana. Perbuatan cabul juga pidana.
menghina negara lain, menghina agama lain juga pidana. Larinya ke situ. Ya walaupun sekali lagi, walaupun apapun tujuannya ingin membela negara, membela rakyat, aksi demonya, tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar, penuhi dengan aksi-aksi anarkisme, itu adalah pelanggaran dan pidana tersendiri yang susah untuk dibela. Jadi jangan mentang-mentang berdalih membela rakyat, membela agama, membela Islam, tapi aksinya dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, itu tetap harus ditindak secara hukum tersendiri sesuai dengan pelanggaran pidananya masing-masing. Ya, begitulah apa yang disampaikan oleh Gusmar KP Nusantara. Saya sependapat dengan beliau bahwasanya siapapun orangnya yang dalam orasinya, dalam bicaranya itu mengandung provokator yang mana membahayakan keutuhan NKRI, itu harus ditangkap dan diamankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.